kita sharing session with BPH Dema IKI Jakarta. Kali ini aku bersama Badan Pengurus Harian, Menteri dan Sekretaris Dema IKI Jakarta. Hai guys. Nah, kali ini emangnya mau ngapain? Ngapain sih? Ngapain? Tenang dulu. Rapat ya tante. Bukan. Semua salah. Kali ini kita mau main game seru bersama BPH Menteri dan Sekretaris Menteri. Yeay! Daripada kalian pusing dan sibuk, kita bakal dengar rules dari games ini. Check it out! Sharing session with BPH Dema IKI Jakarta. Kali ini aku bersama para menteri, sekretaris menteri sekaligus BPH Dema IKI Jakarta. Mau ngapain sih? Kita bakal main game seru dengan hal-hal menarik dari dalam botol ini. Rules dari games ini adalah kita bakal ngambil satu pertanyaan dari dalam botol ini, lalu dijawab dengan ketulusan hati dan kejujuran dari para menteri, sekretaris menteri, dan BPH Dema IKI Jakarta. Halo guys, saya Suci Aurina, Sekretaris Jenderal Dema IKI Jakarta. Oke. Kamu pernah insecure gak sih sama kinerja kamu? Oke, sedikit cerita. Kalau misalkan ditanya pernah insecure dengan kinerja, jawabannya pernah. Karena sampai aku di titik sekarang pun, aku masih merasa kinerjaku dalam job desk sekretaris pastinya ini masih banyak kurangnya. Makanya dulu sedikit cerita di awal ketika Pres Arini menawarkan aku sebagai sekjen, pastinya banyak sekali pertimbangan karena menurutku untuk menjadi bagian dari BPH ini bukan lagi tentang kamu ini baru belajar, tapi dimana ketika kalian menjadi BPH di sebuah organisasi, tandanya pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami kemarin ketika menjadi panitia, kita implementasikan di organisasi tersebut gitu. Tapi satu hal yang ngebuat aku yakin kalau aku bisa nantinya ke depan, itu karena Pres Arini bilang kayak gini, aku yakin kalau kamu bisa. Itu yang ngebuat aku berani mengiyakan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Dema IKI sampai di titik ini. Jadi untuk teman-teman, apapun yang kalian khawatirkan gitu, apapun yang kalian pikir kalian gak bisa, jalanin aja ke depannya gitu. Karena kalau misalkan kalian gak mencoba, itu susah rasanya kalau misalkan kalian tahu gitu kemampuan kalian itu tuh sampai mana. Mungkin dari aku cukup. Terima kasih. Halo guys, kenalin aku Berlinda Febiola sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri Dema IKI Jakarta periode 2024-2025. Langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara ngatur waktu antara kuliah, tahfidz, dan organisasi? Jadi, kita perlu tahu hal-hal yang prioritas. Misalkan, waktunya kita kuliah, ya kita kerjain kuliah, kita kerjain tugas. Waktunya tahfidz, ya kita atur jadwal buat tahfidz, siapin setoran, dan rajin-rajin setoran. Terus, waktunya organisasi kita juga nggak lupa untuk tetap ikut andil dalam kegiatan organisasi sebagai bentuk rasa tanggung jawab diri kita sendiri karena udah milih ikut serta dalam organisasi tersebut. Terus jangan lupa juga untuk istirahat. Jadi kalau kita istirahatnya cukup, terus kita juga bisa manage waktu untuk kuliah yang rajin, tahfidz yang rajin, dan organisasi. Insya Allah nanti semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Gitu aja guys, semangat! Halo guys, nama aku Dia Badriatul Fadilah sebagai Menteri dari Kementerian Kominfo Dema IKI Jakarta 2024-2025. Langsung aja aku ambil kertasnya.
Jadi pertanyaan yang aku dapat, di mata kamu Dema seperti apa? Di mata aku, Dema tuh sebagai tempat aku belajar banyak hal. Di sini aku belajar untuk menghargai seseorang, aku belajar berpendapat, aku belajar memimpin sesuatu yang mungkin sebelum masuk Dema, aku nggak tahu kalau ternyata aku bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Terus kayak mungkin banyak orang yang bilang kayak ngapain sih masuk Dema, udah capek kuliah, capek tahfidz, kenapa harus ditambah-tambahin rasa capeknya gitu. Ternyata rasa capek yang aku dapetin di Dema ini nggak bisa aku ceritain untuk orang-orang yang memang nggak terlibat di dalamnya gitu. Mungkin kata orang capek, emang capek banget di Dema tuh, capek banget. Capek hati, capek pikiran. Cuman kalau dipikir dari manfaatnya, ternyata lebih banyak dari rasa capeknya. Jadi rasa capek yang aku dapetin di Dema itu nggak sebanding dengan manfaat yang aku terima di Dema ini. Aku harus tahu kapan aku ngafal, kapan aku kuliah, kapan aku ngerjain tugas. Dan ternyata aku senang dengan kegiatan yang seperti itu gitu. Aku senang dengan kegiatan yang produktif dari pagi sampai malam. Jadi ketika waktu istirahat pun aku merasa istirahatku berkualitas. Dengan 1 hari penuh aku udah ngerasain capek beraktivitas. Terima kasih. Ya, ini aku Sabrina Salsabila, Sekretaris Kemendagri. Ya, langsung ke pertanyaan. Kira-kira aku dapat apa ya pertanyaannya? Kita buka. Bismillah. Aku dapat pertanyaan momen yang paling berkesan selama di Dema. Jadi selama proker, nggak di Dema dulu, di Dema kita setiap habis proker itu kan ada evaluasi ya. Itu menurut aku momen berkesan karena di situ kita bisa tumbuh dari sana. Jadi dari kritikan, dari evaluasi para teman-teman, dari situ kita bisa belajar. Kemudian proker Kemendagri yang paling berkesan menurut aku itu proker kita yang seminar pranikah. Itu kan karena proker besar gitu kan. Terus aku dapat job desk yang mengurus narasumber gitu. Di situ aku harus jemput narasumber tersebut. Udah itu kendalanya tuh masya Allah banget ya. Di situ aku pas nyampe kita kebut-kebutan itu di jalan. Pas nyampe tuh liftnya mati di mallnya, liftnya mati, eskalatornya juga mati. Terus tiba-tiba mallnya itu penuh sama bocil. Bayangin coba seberapa kagetnya aku sama partner aku waktu itu. Terus akhirnya kita naik eskalator, lari-larian di eskalator sampai lantai 3 kalau nggak salah. Habis itu baru ada lift yang bisa nyala gitu. Lalu kita ke hotel jemput beliau, di situ ngobrol sebentar. Karena narasumbernya tuh masya Allah banget ya, dari situ dapat pelajaran lumayan berkesan. Itu sih proker paling berkesan bagi aku. Udah sekian dari aku. Halo teman-teman, aku Amelia Zakia Zahra dari Sekretaris Kominfo Dema IKI Jakarta periode 2024-2025. Kita langsung ambil aja kertasnya. Kebanyakan. Oke, pertanyaannya, apa yang kamu dapat selama masa jabatan di Dema IKI Jakarta? Banyak banget pastinya teman-teman. Dimulai dari organisasi itu sendiri ya. Kalau misalkan kita dalam berorganisasi, udah pasti kita banyak belajar tentang kerjasama, tentang komunikasi gitu kan.
Terus juga khususnya kalau di bidang aku juga banyak belajar banget. Mungkin sebelumnya emang aku suka di bidang ini ya. Mungkin dari kayak kalau setiap ikut kepanitiaan udah PDD gitu, dan juga ternyata ketika terjun di Dema IIKI Jakarta, ternyata aku juga tambah banyak belajar gitu. Itu dari segi divisi atau kementerian. Selanjutnya juga kalau dari segi organisasi, balik lagi, aku banyak belajar, terutama komunikasi itu ternyata sebegitu pentingnya dan nggak boleh disepelein. Dan juga komunikasi ini nggak cuman komunikasi gitu loh. Lebih belajar banyaknya lagi. Jadi belajar dari komunikasi ini tuh antara kita ke sesama, antara kita ke ada tingkat gitu. Apalagi karena sekarang saya di semester 7 dan paling atas juga di Dema semester 7, ternyata banyak banget PR-nya ketika komunikasi sama yang satu angkatan ini, ketika kita harus nurunin ego kita, karena kan sama ya, seumuran gitu. Komunikasinya juga harus lancar, dua arah, kerjasama di situ tuh ternyata jadi PR banget. Ketika kita kalau misalkan partnernya di atas kita, mungkin lebih gampang karena oh harus sopan, harus ini gitu. Ketika ke adik kelas, kalau ke adik tingkat kita harus sama juga, tapi enak gitu memposisikannya. Tapi ketika kita punya partner itu sama dengan kita satu tingkat, itu lebih susah karena kita sama umurnya gitu, dan jadi komunikasinya pun egoisnya bukan sama gitu. Jadi itu lebih PR dan aku banyak banget belajar di situ gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Halo everyone, nama aku Nur Aziza. Aku sebagai Wakil Sekretaris Dema IIKI Jakarta. Langsung aja kita main game-nya. Oke, satu kata untuk Dema IIKI. Menurut aku berdampak sih kayaknya. Kenapa berdampak? Karena selama setahun aku menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dema IIKI, banyak banget dampak yang aku rasain khususnya untuk diri aku sendiri. Sedikit cerita, sebenarnya aku tipikal mahasiswa yang apatis terhadap kampus. Aku nggak peduli apa yang terjadi di kampus, atau kebutuhan-kebutuhan kampus, acara-acara gak jelas di kampus. Awalnya aku nggak peduli. Cuma setelah masuk Dema IIKI, dampaknya bagi aku itu aku jadi lebih peduli. Aku jadi bisa melihat kampus itu dengan ranah yang lebih luas. Aku juga jadi bisa lebih mengenal kampus aku sendiri. Itu sih mungkin. Dan dampak di pertemanan aku juga lebih kenal banyak orang. Ya, selayaknya organisasi lain lah. Yaitu memperluas relasi. Mungkin itu aja sih dari aku. Thank you everyone. Halo teman-teman, nama aku Aisyah Khaira, aku dari Bendahara Umum Dema IIKI Jakarta. Oke, langsung aja kita ambil kertasnya. Kapan kamu merasa capek atau lelah? Oke, aku langsung jawab. Setiap orang kan beda-beda. Aku merasa aku capeknya ketika aku kurang punya waktu untuk diri sendiri, kayak banyak jadwal kayak rapat sini, rapat sana gitu. Aku merasa aku kurang kasih buat diri aku sendiri. Gitu. Kemudian ada mungkin kurangnya dukungan, kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat kayak kita. Misalnya aku sendiri, aku perlu kayak validasi dari orang-orang terdekat aku. Misalnya aku ikut ini, aku perlu yang namanya validasi, kayak ih semangat ya. Menurut aku bisa mengurangi rasa capek setiap organisasi yang aku ikuti. Cukup sekian, dadah. Halo guys, aku Anita Rahma. Di sini aku sebagai Wakil Presiden Dema IIKI Jakarta. Mungkin langsung aja kita ambil kertasnya. Kenapa kamu mau ikut organisasi ini? Oke, mungkin kalau ditanya kenapa aku mau ikut dan bergabung di Dema IIKI, awalnya mungkin kita flashback ya ke tahun sebelumnya. Aku melihat
di Instagram itu aktivitas-aktivitas yang diadakan oleh Dema IKI. Cukup menarik dan aku niat untuk ikut bergabung di Dema IKI karena yang pertama aku ingin mengasah soft skill aku. Karena aku ini tipe orang yang public speaking itu kurang bagus, jadi mungkin dengan aku ikut bergabung di Dema IKI, aku bisa mengasah soft skill itu. Selanjutnya, alasan aku ikut Dema IKI ini, yakni aku ingin menjadi perantara antara mahasiswa dan pihak kampus. Karena terkadang mahasiswa itu bingung, ketika mereka ingin mengeluarkan keluh kesahnya, mereka bingung nih harus mengadu pada siapa gitu. Jadinya, alasan aku itu adalah gimana biar mahasiswa itu bisa ngadu ke Dema IKI dan nanti Dema IKI bisa melaporkannya ke pihak kampus itu. Dan terutama kenapa aku ingin ikut Dema IKI, yakni aku ingin menambah relasi karena Dema IKI ini diikuti bukan hanya dengan satu fakultas saja, tapi berbagai macam fakultas. Jadi teman-teman aku nambah banyak gitu. Dan aku sangat amat senang ikut di Dema IKI ini karena aku bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang ada di Dema IKI. Satu pesan untuk kalian yang emang ingin mengasah soft skill atau ingin menambah pengalaman atau relasi, kalian harus ikut Dema IKI Jakarta. Mungkin cukup dari aku. Terima kasih. Halo, nama aku Aza Azima, Menteri dari Kementerian PSDM. Langsung aja ya. Oke, menurut kamu apakah keputusan masuk Dema itu tepat? Menurut aku keputusan itu tepat karena jujur dari pribadi aku sendiri emang aku orang yang tertarik untuk berorganisasi, jadi dari awal aku sudah mencoba untuk join organisasi di internal. Cuma qadarullah dulu sempat daftar dan belum keterima dan akhirnya dapat kesempatan untuk aktif di luar, aktif organisasi di luar yang bikin aku ngerasa kenapa sih aku nih nggak bisa, emang aku nggak bisa gitu di internal gitu, nggak bisa di organisasi kampus gitu. Dari situ aku berpikir, oh mungkin rezeki aku, mungkin cara aku berproses itu di luar gitu. Jadi aku aktif organisasi di luar, volunteer di luar gitu, berkegiatan di luar, event atau panitia gitu di luar. Dan akhirnya dapat kesempatan ditawarin press juga untuk join ke Dema, dan menurut aku walaupun awalnya ragu untuk join organisasi Dema ini, terutama Dema IKI, tapi aku meyakinkan ke diri pribadi aku sendiri bahwa organisasi yang mungkin selama ini aku pengenin akhirnya bisa terwujudkan dan aku bisa mengimplementasikan apa yang selama ini aku bisa gitu, aku belajar, aku berproses di luar gitu. Dan ya akhirnya itu beneran aku wujudin gitu loh, apa yang aku bisa dari berproses selama berkegiatan di luar, akhirnya aku di Dema, aku ngerasa juga di Dema jadi lebih ngerasa dapat juga feel-nya gitu loh. Banyak juga yang mungkin aku nggak dapetin di luar, yang akhirnya aku dapetin juga di Dema, itu sih. Jadi keputusan untuk join di Dema ini adalah keputusan yang cukup berat tapi tepat. Oke, terima kasih. Halo guys, nama aku Aulia Nur Izzah dari Kementerian Kemenlu Dema IKI Jakarta. Langsung aja ya, aku mau ngambil nih isi dalam sini. Apa ya kira-kira? Oke, pertanyaannya, seberapa sulit kamu berorganisasi di Dema IKI? Kalau misalnya dibilang sulit atau enggak, mungkin itu akan jadi perspektif orang masing-masing. Kalau buat aku, mungkin ada sulitnya, ada gampangnya.
Dari mulai kita harus membentuk bagaimana proker yang harus kita kerjakan, itu menjadi salah satu pemikiran kita sebagai menteri dan teman-teman menteri yang lain dan para BPH juga untuk bagaimana sih caranya Dema IKI ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi buat aku kalau misalnya ditanya sulit atau enggak, itu tergantung siapa yang menjalankan dan apa yang mau kamu jalani. Pesan aku buat kepengurusan selanjutnya gitu, mungkin kalian bisa nih dari sekarang berproses dan impian kalian tuh Dema IKI ini akan mau dibawa seperti apa ke depannya dan tentunya harus lebih baik daripada yang sekarang. Halo, aku Khairia selaku segmen Kemenlu di Dema IKI Jakarta. Di sini aku akan ambil satu pertanyaan. Pesan untuk kepengurusan selanjutnya. Oke, pesan untuk kepengurusan selanjutnya yaitu tetap semangat dalam mengemban amanah dan semoga kalian bisa membawa perubahan yang positif untuk Dema IKI Jakarta lebih baik ke depannya. Itu aja dari aku, makasih. Halo semua, saya Latifah Nabila, Sekretaris Menteri PSDM Dema IKI Jakarta. Langsung saja, aku akan ngambil satu kertas di sini dan langsung aku jawab. Apa yang aku lakuin kalau misalnya lagi capek sama organisasi? Mungkin jawabannya aku bakal ngambil waktu istirahat dan me time untuk diriku sendiri. Karena sejujurnya, aku dari awal ingin masuk Dema FT. Tapi ternyata takdir berkata lain, aku ditawarin sama Pres Arin untuk masuk ke Dema IKI. Aku senang banget bisa berkontribusi di Dema IKI, walaupun kinerjaku mungkin tidak maksimal. Kalau misalnya aku lagi capek, mungkin aku bakal ambil waktu untuk diriku sendiri, tapi mungkin aku juga pernah menghilang. Aku ninggalin organisasiku sendiri, kalau misalnya ada yang ngechat, mungkin aku biarin, karena aku nggak mau diganggu. Terus lebih daripada itu, kebetulan aku belum deket sama siapapun di Dema IKI. Jadi aku bakal ngajak teman-temanku yang lain di luar Dema IKI untuk ngobrol, untuk diskusi, gimana baiknya, gimana sebagai seorang yang ikut organisasi, sebagai orang aktivis, aku harus kayak gimana, sikap apa yang harus aku ambil, dan ya kurang lebih kayak gitu. Terus aku juga gak nyangka sejauh ini aku bisa sampai di tahap akhir mau demisioner, karena dari awal Dema IKI sampai pertengahan, aku udah beberapa kali bilang kalau aku ingin keluar Dema IKI karena aku sendiri gak sanggup. Tapi lebih dari itu aku bilang makasih sama partner aku, terutama Aza, yang udah bantu nguatin aku, yang udah backup aku sampai aku bisa kayak gini. Mungkin aku minta maaf karena awal-awal mungkin aku masih gak serak di Dema IKI, jadi aku tidak berkontribusi lebih. Jadi Aza yang selalu melakukan hal-hal sebagaimana seharusnya. Tapi makin lama aku makin sadar kalau aku punya tanggung jawab. Kalau misalnya aku udah mengambil sesuatu, aku nggak boleh meninggalkannya tengah jalan. Aku harus menghabiskan sampai titik darah penghabisan. Mungkin cukup sekian dari aku. Halo guys, bersama aku Arini Nurila Al-Fauzani, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta periode 2024-2025. Sama kayak yang lain, mau ngambil pertanyaan dari kelas kaca ini yang nanti bakal aku jawab. Agak gemeter ya, takut salah dapat pertanyaan. Apa yang dirasain selama 1 tahun kepengurusan di periode ini? Kalau ditanya soal perasaan, banyak sukanya, banyak dukanya, banyak sedih, senang, sampai ada di titik sekarang. Dema tuh
bahwa banyak banget hal yang bikin aku ngerasa spesial, tapi juga bikin aku ngerasa aku harus banyak belajar. Di kepengurusan ini, aku bersyukur punya teman-teman menteri BPH segmen yang siap membersamai aku di kepengurusan ini dengan suka dan dukanya. Pokoknya terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semester 6 khususnya. Aku nggak akan bertahan sampai di titik ini kalau nggak sama mereka. Tapi namanya sebuah organisasi, tentu harus ada rasa profesional. Saya juga berterima kasih besar kepada teman-teman semester 5, semester 3 yang membersamai proses ini. Walaupun saya tahu bersama dengan kepemimpinan saya, teman-teman merasakan banyak kekurangan, tapi saya bersyukur bisa bertahan sampai di titik ini berkat kalian. Berkat kalian semua yang ada di DEMA-IKI Jakarta. Saya tutup dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya di kepengurusan periode ini kalau banyak sekali kurang yang mungkin entah baik sengaja ataupun tidak. Saya menyakiti kalian atau membuat luka yang baru, tapi semoga kalian bisa belajar lebih banyak di DEMA-IKI. Di kepengurusan berikutnya, semangat buat teman-teman DEMA-IKI Jakarta. Terima kasih. Nah, itu tadi keseruan bersama BPH, Menteri dan Sekretaris Menteri DEMA-IKI Jakarta. Walaupun perjalanan kami di 1 tahun periode kepengurusan akan berakhir dan tidak lagi menjadi bagian dari keluarga DEMA-IKI Jakarta ini, dengan perjalanan yang panjang, penuh suka, penuh duka, dan cita yang mendalam, yang tentu tidak mudah dilewati oleh kita semua. Di akhir kepengurusan ini, semoga tidak ada lagi duka dan sedih yang menerpa, dan semangat yang membara untuk teman-teman berproses dimanapun. Dan di akhir kepengurusan, berharap besar semangat ini terus ada sampai kepengurusan berikutnya. Semangat untuk kita semua, semangat!